dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Yogyakarta. Kami akan memaparkan proyek akhir ESD, wawasan dan kajian MIPA terumbu karang. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini ya. Kekayaan yang dimiliki oleh Laut Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari flora hingga faunanya, Indonesia sebagai negara kepulauan, pantai, dan lautnya menyimpan berbagai potensi yang jika dikelola dengan baik akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar, bahkan bagi industri pariwisata. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 20,87 juta hektar kawasan konservasi perairan, pesisir, dan juga pulau-pulau kecil. Garis pantai Indonesia sendiri membentang 99.093 km dengan luas laut 3,257 juta km persegi. Di wisata bahari ini terdapat 590 jenis karang, 2057 ikan karang, 12 jenis lamun, 34 jenis mangrove, 1512 jenis krustasean, 6 jenis penyu, 850 jenis spong, 24 jenis mamalia laut, dan juga 463 titik kapal tenggelam. Nah, kawasan wisata bahari ini dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Contohnya adalah wisata bahari di kawasan wisata mangrove Kolak Sekancil, wilayah konservasi Laguna Segara Anakan, Dusun Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat sangat terasa. Dengan hadirnya eduwisata mangrove ini juga memberikan pendapatan kelompok pengelola yang kurang lebih 25% dan pendapatan rata-rata anggota sudah di atas UMK, yaitu upah minimum kota atau kabupaten. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wisata bahari telah membuat aksesibilitas menjadi lebih berkembang atau mudah. Hal ini dinyatakan oleh beberapa responden. Sebagai dampaknya, terdapat kenaikan pendapatan masyarakat di sektor wisata bahari antara Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000 dari sebelumnya hanya berada pada kisaran Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Selain memiliki banyak manfaat, wisata bahari tak kalah memiliki banyak dampak negatif. Antara lain adanya proses pembangunan yang berkesinambungan tersebut dapat mengancam kelestarian ekosistem laut. Misalnya, merusak ekosistem terumbu karang. Pembangunan di atas laut tentunya memerlukan fondasi yang ditanam di dasar laut. Salah satunya proses penanaman fondasi dengan cara pengeboran pada dasar laut. Hal itulah yang menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang. Kerusakan terumbu karang juga dapat diakibatkan oleh lego jangkar dari kapal yang berlabuh di wisata bahari. Karena dilihat dari fungsi lego jangkar sendiri, yaitu mesin membantu menghentingkan kapal dengan cara menancap di dasar laut, di mana dasar laut terdapat ekosistem terumbu karang. Selain itu, banyaknya aktivitas di wisata bahari tentunya dapat memicu timbulnya sampah plastik berlebihan. Mari kita simak video berikut.
Dari video berikut, sampah yang dibuang akan terseret ombak menuju lautan. Sampah itulah yang akan memicu timbulnya mikroplastik. Mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Potongan plastik ini sangat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Sebuah laporan diterbitkan oleh World Wildlife Fund International dapat disadari setiap orang berisiko menelan sekitar 5 gram plastik per minggunya. Bahkan, potongan plastik ini telah masuk ke rantai makanan. Sedangkan di wisata bahari banyak terdapat masyarakat yang menjual hasil laut untuk kehidupan sehari-hari maupun sebagai penyetor bahan laut di restoran yang terdapat di wisata bahari. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendirian wisata bahari akan memicu timbulnya sampah plastik yang berlebihan dan meningkatnya mikroplastik yang dapat dikonsumsi oleh biota laut dan jika dikonsumsi berbahaya bagi manusia. Dari isu tersebut terdapat 2 ESD, yaitu Environmental Education dan Welfare Education. Berikut penjelasannya. Environmental Education merupakan suatu proses di mana individu mengeksplorasi masalah lingkungan, ikut terlibat dalam pemecahan masalah, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan. Proses pembangunan wisata bahari yang berkesinambungan dapat mengancam kelestarian ekosistem laut, misalnya merusak ekosistem terumbu karang. Pembangunan di atas laut tentunya memerlukan fondasi yang ditanam di dasar laut. Salah satu proses penanaman fondasi dengan cara pengeboran pada dasar laut. Hal itulah yang menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang. Kerusakan terumbu karang juga dapat diakibatkan oleh lego jangkar dari kapal yang berlabuh di wisata bahari. Karena dilihat dari fungsi lego jangkar sendiri, yaitu mesin membantu menghentikan kapal dengan cara menancap di dasar laut, di mana dasar laut terdapat ekosistem terumbu karang. Apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem di laut. Tetapi, hal tersebut dapat dicegah dengan pengadaan penanaman terumbu karang oleh wisatawan yang berkunjung di wisata bahari. Dengan hal itu, wisatawan dapat menikmati keindahan di bawah laut sekaligus melestarikan terumbu karang. Welfare Education atau pendidikan kesejahteraan di wisata bahari dapat diartikan sebagai pendidikan yang didapat dari wisata bahari dan menimbulkan kesejahteraan bagi penduduk sekitar. Misalnya, kerusakan terumbu karang akibat lego jangkar dari kapal menimbulkan ide penanaman terumbu karang bagi wisatawan dengan dikenai tarif sebagai pengganti fasilitas yang digunakan. Tarif yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat menjadi pemasukan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penanaman terumbu karang ini juga memberikan ilmu bagi wisatawan yang melakukan kegiatan tersebut. Mayoritas masyarakat wisata bahari bekerja sebagai wirausaha atau nelayan dan petani rumput laut. Kesadaran masyarakat untuk menjadikan sektor wisata bahari sebagai sumber mata pencaharian merupakan kesadaran yang tinggi tentang pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari menjadi kelemahan utamanya. Jadi, kesejahteraan membutuhkan pendidikan dan pendidikan berguna untuk kesejahteraan. Dari isu yang dibahas, sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bijak memanfaatkan adanya wisata bahari di Indonesia. Dan juga kita harus meminimalisir dampak buruk yang akan ditimbulkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian dari kami. Thanks for your attention. Goodbye.